Kami mundur pelan-pelan. Aku udah ngerasa nggak benar. Saat aku punya pikiran seperti itu, tiba-tiba mbaknya melihat ke arah kami. Tapi cuma kepalanya aja yang bergerak memutar ke arah kami. Assalamualaikum, balik lagi bersama aku, Dede. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor lagi nih buat kalian nih. Kali ini berasal dari Twitternya @cerita_setan. Bagi kalian yang penasaran dengan Twitternya, link udah aku taruh di deskripsi ya. Oh iya, bagi kalian yang ingin membagikan cerita horor kalian lewat channel ini, kirim aja ke email yang ada di bawah ini ya. Oke, tanpa basa-basi, kita mulai aja. Hari yang dinanti tiba. Akhirnya aku bisa merasakan gimana rasanya PKL. Ya walaupun banyak juga cerita mistis ketika PKL. Tapi bagiku, horor itu ketika aku telat menunaikan kewajiban sholat. Gak menutup kemungkinan kalau pas lagi lihat setan. Rasanya senang dan bahagia bisa bantu orang lain dalam PKL ini. Apalagi aku seorang perawat. Kalau menurut cerita yang beredar, rumah sakit ini katanya terkenal angker. Dan kebetulan aku kebagian PKL di sana. Ya walaupun hampir semua rumah sakit pasti angker. Tapi mau gimana lagi? Ini pengalaman seram pertamaku. Teman-temanku biasa memanggilku Putri. Aku kuliah di kota ini juga. Kebetulan waktu itu aku sudah selesai beberes untuk perlengkapan buat besok berangkat. Setelah semua siap, aku bersama kakakku berangkat menuju lokasi. Gak sampai 1 jam perjalanannya. Tibalah aku di sana. Waktu pertama kali aku menginjakan kaki di asrama, rasanya kok gini banget ya. Merinding aja liatnya. Ada kesan seram juga. Tapi aku coba untuk gak mikirin ke arah mistis. Takut kalau nanti malam kejadian. Singkat cerita, setelah memasuki minggu pertama masa PKL, kebetulan aku kebagian shift malam. Dan waktu itu, rekan shiftku ditemani oleh 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Namanya Dian, Sasa, dan Mega. Nah, aku lupa jam berapa. Tapi malam itu, aku jaga di bagian depan atau resepsionis salah satu bangsal. Bersama satu laki-laki namanya Agus. Dan teman-teman yang lain sedang muter bangsal buat ngecek satu persatu pasien. Mendadak, suasana jadi tegang mencekam. Tapi untung aja, Agus berinisiatif untuk ngajak ngobrol. Jadi agak tenang walaupun masih merinding. Tapi begonya Agus, kenapa dia malah nanyain? Yang malah bikin suasana jadi tambah seram. Bayangin aja, dia tiba-tiba nanya gini. Put, dengar suara orang ketawa nggak? Kayaknya suaranya itu dari ruangan sebelah. Ya siapa yang gak kesal? Di saat suasana lagi seram seperti ini, dia malah bikin tambah suasana lebih seram lagi. Sebenarnya, aku juga dengar suara itu. Tapi aku emang sengaja jawab, gak dengar. Biar Agus gak nanya lagi. Malah dia nanya lagi seperti ini. Kok bawa melati ya? Tiba-tiba, ada suara orang manggil Agus. Ternyata, Roni yang manggil. Agus pun langsung pergi. Sekarang, aku sendiri di depan. Bayangin aja, gak ada siapa-siapa. Pak Satpam yang biasanya jaga pun juga gak ada. Gak tahu kemana. 10 menit kemudian, dari arah koridor, aku kayaknya dengar suara langkah kaki. Dan kayaknya langkahnya ramai. Pas aku tunggu, kok gak sampai-sampai. Aku coba lihat ke arah suara. Dan ternyata gak ada apapun dan siapapun. Mulailah aku ketakutan. Pokoknya campur aduk rasanya. Keringat dingin, gemetar dan kakiku gak mau berhenti bergerak. Pas posisi kayak gitu, apesnya lagi, aku harus ganti pembalut. Aku sial banget. Intinya, aku banyak-banyak berdoa sajalah
Aku jalan cepat ke toilet yang dekat dan langsung ganti pembalut. Nah, ini kejadian paling seram kalau menurutku. Ketika aku selesai ganti dan pembalut udah aku kemas biar ketutupan rapat, terus aku buang ke tong sampah. Tiba-tiba ada suara bak sampah jatuh dan pembalutku kebuka. Dan di sana dengan jelas aku lihat ada sosok perempuan pakai baju putih, mukanya pucat banget, rambutnya panjang dan ngesot, sedang jilatin pembalutku. Padahal sudah aku bersihin. Seremnya lagi, pas dia udah selesai jilatin, perempuan itu langsung natap ke arahku. Aku benar-benar gak bisa gerak waktu itu. Tubuhku kaku, mau kemana-mana gak bisa. Yang aku ingat, aku kebangun di ruangan yang udah ada teman-temanku. Itu kejadian pertamaku yang seram. Masuk minggu kedua, teror perempuan yang ngesot itu sudah gak ada lagi. Tapi ada yang lebih serem lagi. Kali ini aku lagi sama Sasa. Kejadian juga malam hari. Waktu itu aku dan Sasa lagi muter bangsal sama ngecek pasien. Kebetulan rumah sakit ini lumayan luas, jadi ya lumayan capek. Pas kami jalan ke lorong koridor, setelah keluar dari ruangan pasien, kok tiba-tiba aku mencium bau melati. Terus aku tanya ke Sasa kalau dia juga nyium atau enggak. Dan ternyata dia nyium juga. Kami saling natap dan udah mikir yang enggak. Kami terus jalan agak cepat. Sampai ketika kami belok, kelihatannya koridor panjang. Kami berhenti saling pandang. Pokoknya kami mikir yang serem-serem. Setelah berpikir, gak ada jalan lain selain dari lorong rumah sakit ini yang kanan kirinya seperti taman. Kami berpegangan tangan. Sampai di tengah percabangan, aku dan Sasa melihat ada perempuan pakai baju pasien lagi berdiri di sisi lorong sebelah kanan. Akhirnya kami dekati si pasien itu. Kami tanya, "Kok malam-malam di luar? Kenapa, Mbak?" tapi pasien itu nggak mau jawab. Cuma diam aja, melihat ke arah kami pun enggak. Kemudian kami tanya lagi sedikit lebih keras. Nah, pas kedua kalinya kami tanya, mbaknya baru lihat ke arah kami. Aku udah mikir yang aneh-aneh. Alhamdulillah gak ada yang aneh. Cuma kok pucat mukanya. Terus aku tanyain, kamarnya di mana? Biar kami antar. Mbaknya cuma nunjuk ke arah sana. Tepatnya ke kiri. Kalau ditarik garis lurus, ujungnya kamar mayat. Tapi kami gak mikir atau gak mungkin mbaknya ke sana. Lagian gak mungkin dia itu setan. Tapi ternyata aku salah. Jadi pas kami nganter mbaknya, jalannya kok pelan banget. Kami ikuti mbaknya. Tapi kenapa mbaknya gak berhenti? Padahal kita di situ ngelewatin beberapa kamar. Kami mulai mikir yang aneh-aneh. Apa benar ini mau kamar mayat? Si Sasa udah mulai nangis. Kelihatan dari matanya yang sudah berkaca-kaca. Nah, gak lama dari depan, Agus dan Roni lagi muter pakai sepeda. Di situ kami agak lega karena ada teman akhirnya. Tapi anehnya, mereka kayak ketakutan. Jadi mereka pergi aja tanpa nyapa kami. Dan aku lihat muka mereka pun tegang, kayak dikejar setan gitu. Tiba-tiba aku dan Sasa gak sengaja nabrak mbak itu. Spontan aku dan Sasa minta maaf. Tapi di sini aku menemukan kejanggalan. Aku benar-benar yakin kalau yang aku cium ini bau busuk. Aku yakin kalau kalian pasti langsung refleks kalau mendadak mencium bau busuk. Aroma busuk itu tepat di depan kami. Kami saling pandang, tapi sama-sama menutup hidung. Gak lama, mbaknya tertawa. Kayaknya dia tahu kalau kami terganggu dengan bau tersebut. Kami mundur pelan-pelan. Aku udah ngerasa yang gak benar. Saat aku punya pikiran seperti itu, tiba-tiba mbaknya melihat ke arah kami. Tapi cuma kepalanya aja yang bergerak memutar ke arah kami. Astagfirullahalazim. Sasa spontan ngucap istighfar
dengan kencang. Nah, sialnya Sasa, dia langsung pingsan. Di situ aku nggak tahu lagi harus gimana. Akhirnya aku ninggalin Sasa sendirian buat minta tolong ke teman-teman yang lain. Aku beritahu ke teman-temanku perihal kejadian barusan. Mereka pun takut. Akhirnya kami minta tolong ke Satpam. Sebut aja namanya Pak Basuki. Beliau udah lama kerja di sini. Cerita suster ngesot dan perempuan yang aku temui tadi juga memang benar adanya. Pak Basuki ini juga salah satu korban mereka. Singkat cerita, kami akhirnya temani Pak Basuki buat nolongin Sasa. Kami bawa ke ruangan perawat. Gak lama, Sasa sadar setelah digosok minyak angin di dalam ruangan itu. Sampai heboh cerita malam itu. Sampai para karyawan yang jaga pun ikutan ketakutan. Menjelang pagi, kami balik ke kos. Aku, Sasa, Dian dan Mega memang sengaja gak mau tinggal di asrama. Kami memilih ngekos. Lebih enak kalau kemana-mana. Masuk minggu ketiga. Jadi kami udah sepakat untuk menceritakan kejadian masing-masing setelah selesai kami PKL. Jadi waktu itu kami lagi di kos. Kami cerita semua. Ternyata memang kami dikasih kesempatan untuk mempunyai pengalaman mistis. Aku mau ceritain ceritanya Mega. Jadi waktu itu kebetulan aku yang jaga sama Dian. Si Putri dan Sasa masuk si pagi. Kejadiannya pada malam hari. Aku lagi dapat kerjaan bantuin di bagian administrasi. Si Dian lagi bantuin salah satu perawat di bangsal lantai 1. Sekitar jam 10 malam, aku masih sibuk dengan laptop di ruangan. Aku sortir data nama-nama pasien baru, lama, yang udah meninggal atau udah sembuh. Tiba-tiba ada perawat masuk ke ruangan. Dia bilang kalau mau ngecek pasien baru yang tadi siang masuk. Katanya korban kecelakaan. Dia juga sempat cerita kalau kondisinya udah parah banget tadi siang. Aku tanyai, emang seberapa parah mbak? Dia jawab, kalau beberapa tulangnya patah dan banyak darah juga keluar. Singkat cerita, pekerjaanku belum selesai. Aku istirahat sebentar karena mataku sakit. Ngeliatin layar laptop terus. Aku keluar ruangan buat lihat suasana, nyari angin. Dan pas banget perawat tadi baru jalan keluar koridor. Aku samperin dan aku mau tanya keadaan pasien yang tadi. Aku kaget setelah mendengar ucapan mbak perawat itu. Mbak, gimana kondisinya pasien tadi? Pasien yang mana, Dek? Yang kata Mbak tadi, korban kecelakaan tadi siang. Barusan tadi Mbak masuk ruangan, terus cerita sama aku. Masa lupa, Mbak? Aku malah baru mau ke sana, Dek. Ini mbaknya juga lagi mau ambil peralatan di ruangan. Loh, kok bisa? Terus yang tadi ngobrol sama aku itu siapa? Sekarang aku jadi parno sendiri. Gimana enggak? Orang tadi aku ngobrol sama mbaknya. Iya, aku ngobrol sama setan perawat. Aku ngebatin. Tapi mbaknya nggak ngegubris omonganku. Dia malah diam sambil ninggalin aku. Karena aku penasaran. Aku ikutin mbaknya. Mbak, aku ikut ya. Boleh? Ya, Dek. Ikut aja nggak apa-apa. Aku jalan di belakangnya sambil mikirin yang tadi. Pas sudah mau sampai ke ruangan, sebelum mbak perawat buka pintu, di situ ada sosok perawat keluar dari ruangan. Dia nggak buka pintu, tapi nembus pintu. Dan anehnya, mbak perawat yang tadi nggak ngelihat sosok itu. Jadi cuman aku aja yang ngelihat. Benar-benar kayak manusia, tapi transparan. Karena saking fokusnya ngeliatin, sosok itu menengok sambil senyum ke arahku. Spontan, aku takbir, Allah Akbar. Sebelumnya,
Aku jelasin dulu sedikit tentangku. Jadi emang dari kecil aku ini udah bisa ngelihat makhluk gaib, tapi nggak tahu kenapa aku sampai nggak bisa bedain manusia atau setan, apalagi kalau yang menyerupai manusia. Makanya aku nggak pernah takut kalau ketemu setan. Kejadiannya nggak gitu aja. Ada satu kejadian lagi yang bikin aku sedih, yaitu ketemu sama Korin, salah satu pasien. Gini ceritanya, di hari yang berbeda, waktu selesai dari toilet, aku keluar jalan lewat lorong rumah sakit. Siang itu emang lagi banyak orang yang lalu lalang. Saking banyaknya sampai penuh dan sesak, karena yang lewat gak cuma manusia, tapi setan juga ikut beraktivitas. Banyak banget setan yang compang-camping, bau amis, busuk jadi satu. Tapi karena aku hafal satu amalan yang bisa menangkal baunya, jadi aku aman, gak keganggu. Nah, aku lihat ada sosok bapak-bapak yang berdiri di depan ruangan pasien. Mungkin umurnya sekitar 45 tahun. Kalau dilihat-lihat bukan manusia. Kenapa aku bisa menebak seperti itu? Karena aku butuh waktu untuk mastiin kalau dia benar-benar bukan manusia. Karena aku juga orangnya gak terlalu kepo sama urusan orang lain. Aku gak gubris. Tapi bapak itu malah ngikutin aku setelah aku yakin dan sepi. Aku baca beberapa surat buat nyatuin frekuensi. Istilahnya biar aku bisa berkomunikasi dengan bapak itu. Jam masuk ke dalam musola rumah sakit biar gak kelihatan orang. Aku wudhu, kemudian memakai mukena. Itulah aku mulai berkomunikasi dengan beliau. Beliau cerita masa lalunya. Aku yang mendengarnya nangis. Dia kecelakaan waktu pulang kerja. Di rumah sudah pasti ditunggu oleh anak dan istrinya. Dan paling nyesek lagi, bapak itu baru membelikan mainan untuk anaknya. Panjang lebar bapak itu cerita. Kemudian di akhir ceritanya beliau nitip pesan, bilang gini, Mbak, kalau sampai berkenan dan mau, tolong berikan mainan kereta-keretaan ini kepada anak saya ya. Saya nggak tega lihat anak saya nangis. Intinya seperti itu yang aku tangkap. Dan aku menyanggupi kata kakekku, karena aku diberi kelebihan ini. Dan jangan sampai kamu meminta imbalan. Aku ingat banget kata-kata kakekku. Setelah itu badanku jadi lemas banget, karena komunikasi dengan makhluk itu menguras energi yang cukup banyak. Aku netralin sebentar, dan aku wudhu lagi dan sholat 2 rakaat. Selesai sholat dan mau naruh mukena di tempatnya, di situ sudah ada mainan kereta-keretaan. Sedikit kaget juga, ternyata emang harus sekarang dikasih. Sampai di depan ruangan pasien, aku lihat istri dan anaknya masih nangis di dalam. Di sana juga ada beberapa perawat yang lagi nungguin, karena aku juga nggak enak kalau mau masuk. Akhirnya aku nungguin di luar sekitar 10 menitan. Pasien kemudian dipindah, dan ketika istrinya dan anaknya keluar ruangan, aku samperin. Maaf bu, bisa bicara sebentar? Ya sus, ada apa ya? Rasanya aku nggak kuat. Aku juga pengen ikut nangis di situ, tapi aku tahan. Dan benar-benar nyesek banget kalau nyeritain ceritanya, karena aku sudah janji juga pada almarhum. Akhirnya saat itu juga aku ceritain semuanya. Dan di akhir cerita, aku berikan mainan itu kepada istrinya. Kalau ini adalah mainan yang almarhum belikan sebelum kecelakaan, yang nantinya mau diberikan pada anaknya. Betapa sedihnya ibu itu, sampai aku dipeluknya, dan berkali-kali dia mengucapkan banyak terima kasih kepadaku. Sampai si ibu juga beberapa kali menanyakan sosok suaminya.
apakah dia masih di sini atau enggak. Dan ku jawab, kalau beliau sekarang ini lagi berdiri di ujung batas antara koridor ruangan saat kita lagi duduk. Kata-kata terakhir yang diucapkan oleh almarhum untuk istrinya. Bu, maafin Bapak. Kalau selama ini Bapak hidup bersama Ibu, selalu merepotkan Ibu. Ya begitulah cerita dari Mega. Gimana menurut kalian? Nah, gitu ya ceritanya ya. Gimana menurut kalian? Apakah ceritanya sedih atau malah seram? Tulis komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan cerita ini, mohon tinggalkan like, komen, dan subscribe channel ini ya. Agar channel ini bisa memberikan like kalian cerita-cerita horor lagi selanjutnya yang mungkin aja nih terjadi pada kalian.